wabarakatuh Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Bahagia, Bu. Oke, nah hari ini siapa yang tidak hadir? Apakah hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ibu tengok semakin hari semakin semangat ya belajar sama kita ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Nah, di sini kita akan belajar tentang momentum dan impuls. Nah, khususnya pada materi tumbukan. Nah, kemarin itu kita sudah mempelajari tentang konsep dari momentum dan impuls. Nah, ada yang masih ingat apa itu momentum? Ada, Bu. Ya, Fitria? Momentum adalah kesulitan untuk menghentikan suatu benda. Oke, bagus sekali. Contohnya? Contohnya misalnya ada mobil sama sepeda yang nabrak pohon, Bu. Nah, kenapa? Dan mobilnya lebih parah, Bu, daripada sepeda. Kenapa mobil lebih parah? Karena memiliki massa dan kecepatan lebih besar. Oke, bagus sekali ya. Beri aplaus untuk Fitria. Kemudian untuk konsep impuls kemarin siapa yang masih ingat? Oke, Aulia Ulfa. Impuls itu jumlah yang menyatakan efek dari gaya total yang bekerja pada suatu benda, Bu. Nah, contohnya apa? Saat orang menendang bola, Bu. Nah, apa yang mempengaruhi? Ketika gaya kepada bola itu diam, dan ketika menendangnya kan ada selang waktu yang ketika mengayunkan kakinya gitu, Bu. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Ulfa juga. Oke, jadi seperti itu ya Nanda, berarti masih ingat semua. Ini kita lanjut pada materi tumbukan. Nah, jadi tumbukan itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Nah, contohnya ketika kita mengayunkan bola, kita jatuhkan dan dia akan kembali lagi ke atas. Nah, untuk ketinggian yang sama ini maka disebut lenting sempurna. Nah, syarat-syarat dari lenting sempurna yaitu berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, tidak ada energi gerak yang hilang pada sebelum dan sesudah terjadinya tumbukan. Dan yang terakhir memiliki koefisien restitusinya 1. Selanjutnya, kita akan bahas tumbukan lenting sebagian. Nah, contoh dari tumbukan lenting sebagian ini yaitu ketika kita bermain kelereng. Nah, ketika kita bermain kelereng, nah dia kan akan menumbuk nih kelereng satunya. Nah, itu dia akan bertumbukan kan. Nah, itu dia akan kembali tetapi tidak di jarak yang kita awalnya melemparkan kelereng tersebut. Nah, itu contohnya tumbukan lenting sebagian. Nah, syarat dari tumbukan lenting sebagian ini yang pertama yaitu tetap berlakunya hukum kekekalan momentum. Nah, yang kedua tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik karena ada sebagian energi yang hilang. Dan yang ketiga memiliki nilai koefisien restitusi yaitu besar dari 0 dan kecil dari 1. Nah, yang terakhir kita akan bahas mengenai tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, contohnya pada gambar di tersebut. Nah, itu. Nah, mengapa gambar di sini merupakan contoh penerapan dari tumbukan tidak lenting sama sekali? Ada yang bisa menjawab? Iya, Kayla? Ada yang tahu? Kenapa ini? Nah, ya. Lupa. Nah, jadi kenapa ini disebut tumbukan tidak lenting sama sekali? Pernah melihat kereta yang menabrak mobil? Pernah, Bu. Di berita atau lain sebagainya. Nah, itu kan pasti mobilnya menempel ya, kadang ya ada yang menempel. Nah, itu yang disebut sebagai tumbukan tidak lenting sama sekali. Ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun syarat dari tumbukan tidak lenting sama sekali tetap berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik karena terdapat energi gerak yang hilang dan memiliki koefisien restitusinya sama dengan 0. Nah,
sampai di sini paham? Oh. Nah, untuk agar lebih pahamnya lagi, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, ini Ulfa ya. Oke, dan nah, coba silakan Anda semua buka aplikasi Pad-nya. Sudah, Bu. Ya. Nah, kemudian lakukan praktikum elektronik. Nah, kita atur untuk masa yang benda satu itu, yaitu berapa sesuai yang di LKPD-nya? Berapa benda satunya? Iya. Benda satunya berarti hasilnya 1 kilo, Bu. Nah, benda dulunya 0,5. Udah diatur ya? Sudah, Bu. Coba dipraktekkan. Ini, Bu. Iya. Terbang dia, Bu. Nah, kita stopin ya. Nah, untuk melihat berapanya dia, untuk momentumnya berapa, ini kita value. Nih, kita klik. Nah, kita ulang lagi coba ya. Nah, ini kan sudah ada ya. 0,25. Nah, ini berarti 0,75. 75. Oke, coba di itu. Nah, sudahnya berarti nampak ya berapa ya? Nampak, Bu. Oke. Oke, Bu. Nah, lanjutkan untuk mengerjakannya. Oke, Bu. Oke, untuk kelompok lain apakah sudah siap? Bagaimana Pak? Sudah siap? Ya, Bu. Ya, sudah. Siapa yang kelompok yang akan mempresentasikan ke depan? Kelompok Bu. 1? Oke, silahkan Kayla. Jadi, Dari hipotesisnya. benda sebelum dan sesudah tumbukan itu akan sama besar. Maka dapat kami hasilkan dari percobaan tadi, benda yang masanya sebelum tumbukan yang masanya 1 kilo mempunyai kecepatan 1 meter per sekon, maka didapatkan momentumnya 1 kilogram meter per sekon. Dan sesudah tumbukan sama. Maka dapat kita simpulkan besarnya momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Oke, baik, terima kasih kepada Kayla ya. Beri aplaus dulu untuk Kayla. Oke, terima kasih kepada Kayla. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang bisa menyimpulkan nggak apa materi pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Atau kita ya Kayla? Besarnya momentum yang sebelum dan sesudah tumbukan itu sama, Bu. Oke, bagus sekali ya. Nah, Ibu beri penguatan lagi bahwa itu sudah sangat bagus. Kesimpulan dari Kayla itu kesimpulan dari praktikum tadi. Nah, setelah itu kita telah mempelajari 3 macam tumbukan, yaitu tumbukan lenting sempurna, sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Sampai sini paham? Nah, oke, nanti Ibu akan membagi dalam grup WA itu akan Ibu bagikan tugas untuk materi kita hari ini ya. Nah, itu silahkan dikerjakan dan minggu depan dikumpulkan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Bersiap. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.